tanda kiamat kecil yang ke-28 kathratu asyuh, di mana banyaknya kepelitan di zaman ini, orang-orang jadi pelit. Ya faktornya banyak sekali ya, mungkin karena ada orang utang nggak bayar, akhirnya apa? Jadi malas ngutangin orang, jadi malas bantu orang, atau banyaknya penipu-penipu, ya nipu sakwelase nyuwun. Ternyata dia orangnya rumahnya bagus, pergi haji berkali-kali, umrah berkali-kali. Ya ini bikin orang itu jadi kapok, akhirnya mereka jadi pelit sekarang. Nah itu yang terjadi di akhir zaman, pelit itu menjadi tersebar di mana-mana. Atau faktor memang dia dari soalnya pelit, dia itu orangnya pelit, hitung-hitungan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, ini termasuk hadisnya sahih, min asyrati sa'ah an yadhharu syuh, di mana termasuk tanda kiamat itu munculnya kebakhilan, kepelitan. Wa anhu, dan darinya, dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, yataqarabuz zaman, waktu semakin cepat berlalu, wa yanqusul amal, pekerjaan jadi sedikit, wa yulqas syuh, orang semakin pelit. Dan itu betul ya, zaman sekarang cari kerjaan itu susah. Padahal zaman dulu cari kerjaan itu gampang, asal nebeng gitu bisa. Sekarang enggak, susah cari kerjaan sekarang. Wa an Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazdadul amru illa syiddah. Jadi perkaranya nanti akan semakin bertambah berat dan parah, semakin bertambah hari itu. Sehingga ketika kondisi ekonomi semakin hari semakin berat, inflasi dan seterusnya, la yazdadun nasu illa syuhhan, sehingga orang-orang semakin pelit terhadap harta-harta mereka. Wasyuhu khuluqun madhmum, dan pelit itu adalah akhlak yang tercela sekali. Naha anhul Islam, Islam melarang darinya. Wa bayyana anna man wuqiya syuhha nafsi, Islam menjelaskan orang yang bisa menjaga dirinya dari kepelitan tadi, faqad faza wa aflah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang menang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqashuha nafsi, siapa yang mampu menahan dirinya dari kepelitan, fa ulaika humul muflihun, maka mereka orang-orang yang beruntung, yang masuk surga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqud dzulma, hati-hati dari perbuatan dolim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, kedzaliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jadi wahai manusia, jauhi kedzaliman, makanya pelajari ilmu muamalah, ilmu perdagangan, ilmu syar'i terkait muamalah sama manusia. Jangan sampai kita mendolimi siapapun, karena kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, jauhi yang namanya kepelitan itu. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena pelit tadi telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, membuat mereka saling bermusuhan, saling menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, mereka menjadikan mereka menghalalkan hal-hal yang haram. Ini terjadi gara-gara duit sekarang, para dai semakin bermusuhan. Lembaga-lembaga dakwah semakin cengkrehan gara-gara rebutan donatur, rebutan sana sini. Oh itu ada donatur dari situ, mulai diincar, akhirnya datangi diam-diam, akhirnya putuslah persaudaraan dari berbagai kalangan sesama dai, padahal dia hitungannya dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara rebutan duit, dan dia juga orang yang pelit. Qala al-Qadhi Iyad berkata, yahtamil anna hadzal halak huwa al-halakul ladzi akhbara anhum bihi fid dunya. Kemungkinan maknanya ini adalah mereka itu binasa, dan binasanya sebagaimana dikabarkan di dunia ini, bi annahum safaku dima'ahum, mereka menumpahkan darah-darah mereka. Yahtamil anna halakal akhirah, bisa bermakna kebinasaan di akhirat kelak. Wa hadza atsani adhar, dan ini di akhirat maknanya lebih kuat, binasa di akhirat. Kenapa? Ya karena mereka di dunia suka bunuh-bunuhan dan saling menjatuhkan satu sama lainnya, sehingga mereka di akhiratnya menjadi binasa. Ya gara-gara rebutan donatur menjatuhkan kehormatan sesama saudara kaum muslimin.
Allahu musta'an. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang, di mana manusia saling menjatuhkan di antara mereka, sama-sama dai, sama-sama mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi saling menjatuhkan, saling jegal, tidak bisa akur, tidak bisa saling kerjasama. Coba bayangkan lembaga-lembaga dakwah itu saling kerjasama, tidak saling menjatuhkan, maka betapa besarnya efek dakwah yang bisa diberikan kepada kaum muslimin. Wa yahtamilu annahu ahlakahum fid dunya wal akhirah. Bisa saja bermakna binasanya ya dunia akhirat. Gara-gara apa? Pelit, akhirnya yang tersebar adalah saling bermusuhan di antara mereka. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.